lagunya Mima aku masih tahu, lagu Bunda aku nggak tahu. Iya tuh lagu aku juga dia tahu. Terus suka kasih referensi film terbaru lah, drakor lah, apa segala macam, mungkin karena apa ya masih deket lah dunianya, jadi seru. Kayak okem kayak gini. Mana ratu dia? Apa ya, santai gitu. Seneng sih karena udah harus kaku di depan mereka, kayak terus seneng karena banyak banget teman-teman yang suka cerita, ini ngobrol-ngobrol seru banget sih, kayak masih bisa diajak cerita, masih bisa diajak temenan, ya quiet privilege dan apa ya kayak kelebihan yang aku punya berbeda dari teman-teman aku yang lain, jadi ya bersyukur banget mereka masih bisa diajak ngobrol, masih bisa dijadiin teman cerita, bisa dijadiin teman curhat, iya sih, jadi asik. Galak nggak sih di rumah gimana? Kalau Yonda aja sih ya lumayan. Ya, ya mereka sama aja kayak ya sebenarnya aku masih ngeliat ya, of course masih ngeliat sebagai orang tua, tapi ya kalau biasanya itu ya masih bisa diajak bercandaan, terus ya asik aja gitu. So, kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul aku tuh mau kamar suka tiba-tiba aja ngobrol-ngobrol, gosip-gosip lah, ada apa aja, emang kayak temen sendiri sih. Makanya situasi itu dibikin nyaman sih memang. Di rumah kita sama anak-anak gitu kan, semaksimal mungkin aku sama Mona suka apa ya, bikin kondisi itu menjadi asik sama anak-anak gitu, terutama Ya, kan udah punya anak remaja gini ya. Kita kan pernah remaja juga ya, Iya. kita tahu banget remaja tuh kalau terlalu dikerasin tuh kabur. Iya. Jadinya kita bikin suasana enak, kita bikin kayak kita bisa jadi tempat curhatnya dia, temenin dia, jadi dia walaupun orang kita bikin nyaman aja, pasti namanya remaja kan seneng keluar ya, seneng pergi keluar, seneng pergi apa kerja sama teman-temannya gitu, jadi ya kita bikinlah Suasana rumah tuh semaksimal lebih mungkin, suasana nyaman. rumah nyaman gitu. Sama Mas juga sendiri ada shopping culture ketika sudah remaja gitu kan, pergaulan segala macam. Oh, lumayan Karena kita, kan generasinya beda ya kan sama kita sekarang ya. ganti-ganti warna rambut dulu gitu, bapaknya Mima kok warna rambut diganti lagi gitu. Cuma buat anak remaja sekarang ternyata ganti warna rambut tuh biasa banget. Iya. Kalau kita dulu kan Lebih ekspresif lah karena buru-buru ya. benar. Nah ya memang sih itu jadi PR orang tuanya juga gitu, karena memang mau nggak mau harus adaptasi, karena ya itu tadi susah sih kalau kita minta menuntut, apalagi menuntut anak untuk mengerti orang tua, nggak bisa. Tapi ya orang tua ya harus ngerti anaknya, karena kan orang tua pernah jadi anak-anak. Nah anak-anak ini belum pernah jadi orang tua gitu loh, jadi ya paling nggak Walaupun lebih discuss ya. tapi kita berusaha menyesuaikan. Bener, yang penting ya itu tadi, kita sering discuss, kita sering terbuka. Mima sering kita ngasih masukan ke Mima dari segi hal-hal positif gitu kayak gitu. Tapi Mas, berapa terbukanya Mas? Perlakuannya sama, mirip-mirip lah ya, tapi kan karakter mereka beda-beda, kadang kebutuhannya Sama- mereka yang beda. Sama usianya juga beda-beda gitu. Beda-beda, jadi kebutuhannya mereka yang beda ya. Kalau Iya. perlakuannya sih dari usia ke usia sih ya mirip-mirip, stimulasinya segala macam, perhatiannya sih sebenarnya mirip-mirip, cuma kita sesuaiin lah sama karakter masing-masing. Kamu kan tadi sempat ngobrol sama Kobensu yang Kobensu tahu juga anaknya mulai Aja. aja seperti apa sih? Katanya yang lebih galau tuh Mas Gibran kan? Sebenarnya kan di antara teman-temanku juga aku yang punya anak lebih dulu, Iya. jadi selalu mereka yang tanya ke aku, gimana sih kalau udah remaja gimana sih gitu, karena biasanya aku mengalami duluan gitu. Mungkin emang banyak banget sih teman-teman yang nanya, karena aku udah ngelewatin masa-masa kayak yang terberat sih menurut aku SMP ya, perpindahan antara dia masih Anak-anak ke remaja. Remaja juga belum matang-matang banget, itu tuh agak lumayan galau tuh. Kalau Bapaknya yang paling galau kalau yang memang. ayahnya galau sih wajar ya, karena memang ya apa ya, pernah remaja juga gitu kan. Apalagi Mona waktu itu dari usia 17 sudah pacaran gitu kan sama aku gitu kan. Kayaknya mau nikah muda terus dibawa pergi sama suami itu ya kepikiran juga gitu. Kamu nggak menikah muda? Enggak. Ya, gitu. Jadi ya adalah kekhawatiran itu, tapi ya mudah-mudahan sih aku sih
berpikir mana yang terbaik buat Yang terbaik Mima buat anaknya. gitu, buat anaknya. Tapi kalau Mima lebih terbuka kepada siapa? Dua-dua. Yang pasti yang sama dua-duanya terbuka. Kita sering banget ngobrolin mengenai perasaannya Mima, bahkan perasaannya Yandanya, bundanya itu sering kita obrolin. Cuman ya itu biasa kalau wanita ke wanita lah gitu. Ke bundanya tuh lebih sering ngobrol, nanti baru bundanya ajak ngobrol sama aku. Kita kalau memang ada yang perlu kita bantu ya kita bantu. Tapi Mas, kalau ayah kan biasanya lebih khawatir ya, terutama anak perempuan nih, gitu. Soal strength sih pengawasannya lewat bundanya pastinya. Kadang-kadang kan tidak langsung juga. Kalau bicara strength atau keras, jujur aja aku nggak melakukan itu, aku nggak menggunakan prinsip itu. Karena itu tadi, aku pengen anak-anak itu merasa nyaman di rumahnya dan bersama orang tuanya lah, mereka itu merasa Tapi bukan berarti nyaman nggak gitu. marah ya, Iya, nggak pernah kalau- marah gitu. Kita berantem gitu, tapi ingat goals kita adalah mencari kenyamanan. Terutama aku berusaha banget untuk menjadi orang tua asik buat anak-anak, karena ya itu tadi, kalau kita asik, anak-anak juga merasa nyaman kan sama kita. Nah kalau udah dia merasa nyaman, dia akan curhat, dia akan cerita mengenai dirinya, itu akan lebih asik gitu. Kita lebih bisa memantau anaknya gitu. Mima sendiri ini lebih nyaman ke siapa nih? Ke Bunda atau ibu atau bapak nih? Nyaman ke bunda. Apanya? Lebih untuk nyaman Curhat, ke- sharing ya, ke- Pak, sharing. Pilihannya apa ya? Dua-duanya sih ya. Dua-duanya biasanya dibagi dua sih, kalau ngomongin apa sama bunda, Iya. kalau ngomongin apa sama Yanda gitu. Porsinya Bagi masing-masing. porsinya masing-masing. Ya mungkin kalau lebih kayak ke personalnya kayak ya tentang pertemanan lah, tentang apa namanya pacaran lah dan lain-lain bisa ke bunda. Cuma juga bunda juga nggak sepenuhnya ke bunda ya, kayak bunda nggak semua Bundanya nggak ada, ke Yandanya juga sih. iya, itu juga beberapa kali juga kalau ada masalah pertemanan gitu ke Yanda, karena Yanda sebenarnya banyak juga experience yang apa ya, yang Perlu bikin- masukan iya, dari perlu sudut masukan. pandang Iya, laki-laki kayaknya- lah. Iya, Yanda kayaknya lebih apa ya, dulu pertama pas masih muda, pertemanan Yanda sama bunda tuh beda. Jadi ngeliat dari Yanda tuh kayak cukup interesting lah, karena bunda nikah muda sih, jadi kayak pertemanannya tuh Iya, dikit banget. dikit Tahu gitu. kamu ngapain sih yang muda? Orang-orang tua gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti kalau Yanda tuh lu masih ada yang masa-masa muda tuh masih kelihatan gitu. Iya. Jadi aku suka nanya-nanya ke Yanda gitu. Tapi dari dulu paling dekat sama siapa? Oh, dari masih kecil sampai sekarang. Yanda sih, muda sih berarti ya. Ya karena mungkin cewek ya, jadi masalah-masalah yang dihadapi mirip-mirip sama masalah-masalah aku lah. Iya, masalah-masalah perempuan sih biasanya kalau misalnya Gitu-gitu aja. Iya, gitu aja. Tapi Mas Indra, seberapa besar diberikan kebebasan anak-anak, terutama yang mulai dewasa kayak Mima seperti ini, berbolanya Gini. di luar. Mengasuh anak itu nggak gampang, karena memang kita nggak pernah sekolah menjadi orang tua. Mau nggak mau kita terus Jatuh bangun lah ya. ya jatuh bangun pastinya. Kita mengupgrade ilmu-ilmu parenting gitu kan. Kita sering datang ke seminar atau apapun itu, tujuannya adalah untuk mencari Formula. cara terbaik lah, formula yang terbaik lah untuk pola asuh gitu. Kalau bebas sih, tapi mungkin lebih ke Lebih bebas terarah lah. bertanggung Ya, jawab bertanggung kali ya. jawab Jadi gitu. nggak bebas banget gitu juga enggak. Jadi ya kita lebih ke bebas bertanggung jawab. Jadi kita nggak kekang, tapi bebas banget juga enggak. Jadi ya dia banyak hal yang dia bisa bebas memilih, tapi kita juga paparin resiko-resikonya, Iya, karena konsekuensi, aku selalu resiko. bilang sama anak-anak, di setiap pilihan itu sudah satu paket sama resikonya. Jadi kita nggak bisa milih Yang enak sesuatu, aja. tapi resikonya kita nggak tahu tuh, nggak bisa. Jadi dia anak-anak sih semuanya sekarang udah tahu ya, kalau misalnya milih sesuatu mesti pikirin resikonya dulu. Dengan begitu mereka kalaupun diberikan kebebasan, dia nggak bebas, nggak memilih dengan asal-asalan gitu. Jadi ya Oke, Mima terakhir nih. Mima aku seperti bebasin apa? bergaul, tapi bergaul pilih-pilih. Iya, tanggung jawabnya kan membawa Apa ya, nama aku orang tua kayak- juga. aku juga kurang nyaman sih kalau misalkan sama pergaulan yang bebas, kayak mungkin teman-teman aku yang lain masih banyak banget yang kayak gitu. Cuman emang aku orangnya picky banget kalau masalah pertemanan, masalah pergaulan, dan emang lebih nyaman sama pertemanan yang tertutup gitu loh, sama pertemanan yang itu aja temennya. Emang teman-teman, iya circle aku jadinya kecil, teman-teman aku juga itu aja, dan biasanya juga kalau kumpul ya di rumah, terus palingan di restoran, dan itu juga jarang banget yang namanya keluar kemana-mana lah gitu, tuh jarang banget. Emang sebenarnya Bunda Yanda membebaskan itu, tapi aku sendiri emang punya pilihan dan aku nggak nyaman gitu loh kayak gitu. Bukan porsi aku lah, bukan capability aku untuk kayak gitu. Jadi ya udah gini aja. Ya gitu, jadinya kalau udah terbiasa tanggung jawab atas pilihannya,
kondisi yang tidak ideal ya, tidak ideal untuk anak-anak seusia 5 gitu. Oh, semuanya lah anak sekolah gitu. Ya memang ya mau nggak mau apa ya, kita kan mungkin Mima sama aku sama Mona kan mempunyai target ya, pengennya nanti seperti apa gitu. Tapi dengan kondisi ini ya mau nggak mau kita sesuaikan targetnya ya, gitu. Mima sih cukup apa ya, sekolahnya cukup fokus. Iya. Dia tipenya senang ya, senang berusaha untuk dapat nilai yang baik. Cuma sekarang aku lagi bilang-bilangin sih ke dia, turunin standar lah, karena Ya, kan kan. situasinya juga nggak oke. Ideal. Jadi kalau misalnya nggak sesuai standar, ya supaya nggak kecewa amat, karena memang nggak, situasinya nggak ideal untuk dipakai berusaha seperti hari-hari. Jadi ya menurut aku yang terpenting adalah kesehatan mental, Ya. stres itu paling penting, dan nanti yang lain-lainnya nomor sekian. Itu benar, kamu selalu fokus untuk yang terbaik gitu untuk buat mama dan papa. Karena dari dulu juga Bunda nggak pernah ngasih Bunda sama Yana nggak pernah ngasih kayak target atau motivasi tinggi untuk mulai sama itu tuh nggak pernah sama sekali untuknya. Jadi aku juga nggak pernah pesan target tinggi untuk diri aku sendiri juga, tapi kalau untuk yang terbaik. Tapi ya untuk sekarang emang Bunda sama Yana di encourage aku untuk ya udah sebisa mungkin aja, nggak usah ngedorong diri sendiri terlalu tinggi, nggak usah set standar dan ekspektasi terlalu tinggi. Dan sedang mencoba juga, karena udah tahun depan udah kuliah, tahun September berusaha lebih baik juga. Tapi alhamdulillah support dari Bunda Mayanda Ini terakhir, kesulitannya apa sih yang kestres gitu kayaknya apa belajar di pandemi ini ya? Apa? Belajar sampai di pandemi ini kayak sulit stres gitu ya. Karena nggak ketemu teman-teman. Iya. kayak gitu sih, kayak karena lebih susah aja belajar online, lebih susah Iya, fokusnya. Karena kan aku ngeliat kalau belajar di rumah itu kan seperti kayak di tempat nyaman aku, di kamar, di tempat pengennya tidur gitu ya. emang badannya tuh di rumah gitu loh. Jadi kalau ke sekolah kan kita masih ada proses bangun tidur, mandi, sikat gigi, sarapan, berangkat sekolah, naik mobil segala macam kan. Settingan badannya udah biasa di Iya. rumah tuh ya Situ. Kalau istirahat. di rumah ya bangun nyalain laptop langsung merhatiin tuh Iya. lumayan belum ke switch gitu loh otaknya. Itu sih yang sebenarnya bikin aku stres. Cuman ya lama-lama juga biasa. Terbiasanya lumayan lama, sampai sekarang juga agak susah terbiasanya, which is actually normal juga sih. Tapi ya waktu ya. iya butuh waktu, masih butuh beberapa lama untuk emang bisa terbiasa banget. Last of the last terakhir tentang vaksin yang udah datang gitu.